Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai dalam 12 hari habisin 394 juta. Teman-teman, ini udah hampir menyentuh ya angka 400 juta. Dalam 12 hari aja udah ngabisin 400 juta. Bukan beli mobil, bukan beli rumah, bukan beli gadget, tapi ini adalah tagihan berobat. Kita simak ceritanya, teman-teman. Seorang nasabah Allianz itu belum pernah sakit sebelumnya. Sama sekali belum pernah sakit. Tiba-tiba linglung dan hilang ingatan saat bangun tidur. Waduh, ini sih gawat banget ya. Bener gak sih teman-teman, kadang kita merasa, oh, saya belum perlu nih asuransi penyakit kritis. Saya belum perlu nih asuransi kesehatan. Nah, teman-teman coba deh ikutin cerita ini, lalu nanti teman-teman di akhir cerita tanya lagi pertanyaan serupa. Apakah saya perlu asuransi kesehatan? Apakah saya perlu asuransi penyakit kritis? Oke, kita lanjut ceritanya. Ternyata setelah pemeriksaan, hasilnya itu adalah jantung dan stroke. Waduh teman-teman, ini sih udah kayak petir di siang bolong. Terdapat tumor di jantung, di mana serpihan tumornya menyebabkan penyumbatan ke pembuluh darah. Waduh, ini artinya aliran darahnya tersumbat, sehingga menyebabkan peredaran darah tidak lancar dan mengakibatkan stroke. Dalam 10 hari, nasabah menghabiskan 370 juta. Wah, ini dia teman-teman, sesuatu yang nggak pernah kita inginkan sama sekali. Tapi nyatanya apa? Semua orang bisa kejadian. Dan yang kita takutkan itu biayanya yang luar biasa besarnya. Saat dibawa ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan EKG dan CT scan, nasabah sudah menghabiskan 24 juta untuk rawat inap selama 2 hari. Jadi ini 2 hari aja udah seharga 1 motor. Tapi masalahnya motornya nggak dibawa pulang teman-teman. Itu bedanya. Cuman periksa EKG, cuman periksa CT scan udah habis 24 juta 2 hari. Ini biaya-biaya yang nggak terduga, biaya-biaya yang nggak kita pernah inginkan. Total biaya pengobatan itu 370 juta dan Allianz itu membayarkan 368,7 juta. Biaya yang tidak disetujui itu adalah 1,4 juta. Itu termasuk dengan konsul dokter gigi dan baby wipes. Jadi nggak termasuk konsul dokter gigi ini nggak di cover artinya teman-teman. Karena dianggap tidak berhubungan dengan penyakit tersebut. Dengan tidak ada gejala sebelumnya dan tiba-tiba nasabah harus mengeluarkan uang total 394 juta untuk pengobatan 12 hari. Yang pastinya nggak pernah terbersit oleh nasabah akan mengalami hal tersebut. Dan karena itu sangat mendadak. Harus merogoh uang sampai ratusan juta dalam 12 hari. Kita nggak bisa mengontrol hal tersebut teman-teman. Tapi ada cara nih untuk minimalisir kerugiannya, yaitu dengan asuransi dari Allianz teman-teman. Asuransi kesehatan Allianz ini udah canggih banget, udah mutakhir banget. Ambil yang sesuai tagihan supaya kalau ada tagihan kayak begini nih, kita udah nggak pusing lagi. Ya bayangin aja 370 juta teman-teman. Kalau nggak ada uangnya di tabungan gimana? Harus minjem dari keluarga, harus minta dari keluarga, harus keluargalah yang jadi asuransinya. Jadi PT asuransinya nih. Minta sama orang tua, minta sama saudara, minta sama ipar, minta sama sepupu, minta sama paman, bibi. Keluarga besar kita akan bertindak menjadi PT asuransi dan itu kita nggak mau. Lebih baik kita berasuransi sama ahlinya yaitu PT Asuransi Allianz yang benar-benar perusahaan asuransi. Nah, dengan punya asuransi kesehatan dari Allianz, HSCP Plus dari Allianz, itu udah aman kita teman-teman.
karena akan di-cover sesuai tagihan. Dan bahkan kalau kita udah ambil asuransi tambahan, asuransi penyakit kritis Fleksi CI dari Allianz, yaitu asuransi penyakit kritis yang terbaru, itu kita akan menerima uang tunai, uang pertanggungan. Nah, dalam hal ini si nasabah punya uang pertanggungan 250 juta. Dan ini ditransfer ke rekening nasabah. Sehingga biaya pengobatannya udah di-cover dari asuransi kesehatan, uang tunai ini bisa dipakai untuk hal-hal lainnya. Bisa buat untuk transport, bisa untuk biaya pendidikan anak, bayar uang sekolah anak, bayar listrik, kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Plus, si nasabah ini punya yang namanya payer benefit, sehingga dia bebas premi sampai dengan dia berusia 65 tahun. Di sini teman-teman bisa melihat bukti klaimnya. Jadi banyak sekali bukti klaim yang sudah beredar, teman-teman tinggal search saja di Google. Sekarang zaman udah canggih dan udah transparan. Jadi kalau ada orang yang masih ragu sama asuransi, bilang aja, kalian bisa googling kok. Kalau dibilang, oh ya asuransi penipu. Teman-teman, kalau penipu, pastinya udah nggak beroperasi lagi. Bener gak sih? Dan asuransi itu diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi untuk menjalankan bisnis di Indonesia ini harus punya hal buruk terjadi. Jadi ini adalah dana darurat untuk kita pegang di saat terjadi resiko, teman-teman. Kalau kejadiannya serupa terjadi dan kita harus membayar